Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Bendera TVRI Bengkulu. Tema kita evaluasi Tabut 2023 dengan narasumber. Yang pertama ada Bang Ferry Vandalis selaku Panitia Pelaksana Tabut 2023 dan juga ada Bang Asnodi Restiawan selaku Profesional Turis Guide Indonesia, Turis Guide tentunya ya. Nah, kita berbicara kembali ke Bang Asnodi ini selaku Turis Guide sendiri. Nah, kemauan dari Turis Guide ini sendiri seperti apa mungkin untuk Festival Tabut 2023 yang baru saja berakhir? Boleh silakan. Unek-uneknya silakan disampaikan semuanya ya kan, pengennya ini nanti mungkin bisa ditonton oleh dinas terkait pastinya. Yang pastinya harapan kedepannya menjadi lebih baik itu pasti. Bagaimana kita menciptakan satu event atau festival menjadi lebih baik, tentu kita harus serius terlebih dahulu. Ya. Serius mulai dari konsepnya, jangan hanya kita ini cuma jago di perencanaan saja. Betul. Tapi eksekusi lapangan kita tidak pernah jago. Gitu. Dan itu seperti itu ya? Sebenarnya seperti itu dan sudah terbukti, terbukti secara nyata. Gitu. Dan kita harus serius juga dalam pelaksanaan. Jangan hanya di atas kertas kita menyatakan, oh ini anggaran segini, ini. Tapi kenyataan di lapangan tidak ada apa-apa. Betul sekali. Kami sudah sempat menyampaikan beberapa ide juga. Terkait dengan akses masuk sendiri. Akses masuk itu saat pembukaan maupun penutupan itu sangat semraut sekali. Bagaimana wisatawan mau kita ajak ke sana. Kalau untuk akses ke sana pun sudah susah. Betul. Kami sendiri sudah memetakan bahwa yang bisa kita jual kepada wisatawan itu yang pertama ngambil tanah, itu bisa dijual kepada wisatawan. Duduk penjak, tabut bersanding dan tabut tebuang. Itu sangat bisa untuk kita jual kepada wisatawan. Tetapi yang jadi masalahnya saat mau ngambil tanah ada malam pembukaan. Yeah. Akses menuju malam pembukaan itu sudah macet 2 jam. Betul. Di jalan. Itu udah rame banget. Jadi gimana wisatawan kita mau enak melihat? Pasti udah ngedumel duluan. Apa nih datang sini macet? Mending di Jakarta aja kalau macet kan gitu. Betul. Sementara mereka mau refresh otak, mau healing ke Bengkulu dengan santai, berpikir tidak macet, ternyata berarti di sini macet juga. Ya, berarti di sini belum ada persiapan belum dari ada rute jalan rutenya, ya kan, yang mungkin rekayasa lalu lintasnya mungkin belum. Harusnya diadakan. Harusnya diadakan. Kami menyampaikan ide beberapa tahun sebelum Covid yang lalu bahwa kita bagaimana kalau menciptakan itu, mungkin kantong parkirnya ada di Suprapto, salah satunya. Dari Suprapto, dari Jami sampai ke Lapangan Merdeka, itu menggunakan angkutan tersendiri yang disiapkan oleh Pemda. Betul. Atau oleh panitia penyelenggara. Jadi tidak ada yang namanya kantong-kantong parkir tambahan lagi di sekitaran lokasi sana, sehingga aksesnya enak. Betul. Wisatawan kita enak. Ini kalau kita bicara wisatawan dari Nusantara, baru bicara Nusantara saja kita sudah nggak sanggup untuk menjual itu. Apalagi kalau kita bicara untuk wisatawan asing. Bagaimana tricky dan ribetnya teman-teman wisatawan asing tentang protokolnya. Tapi balik lagi kalau konsepnya luar biasa seperti itu kan, orang-orang Bengkulu ini atau masyarakat Bengkulu sendiri kan ada yang penjualan lapak itu sendiri, itu seperti apa? Apakah mereka akan bersama dengan dinas terkait untuk itu atau seperti apa? Kalau memang kita serius ya, balik lagi kalau memang kita serius, tentu yang serius bukan hanya dinasnya, tapi mulai dari KKT-nya harus serius. Masyarakat pun harus serius kalau mau kita jadikan ini sebagai salah satu contoh event yang baik di Bengkulu. Event nasional. Event nasional. Kalau seperti kemarin ya memang tidak salah jika masyarakat menyebut oh itu pasar malam, tempat berburu bahan-bahan keramik, berburu pakaian, berburu makanan, tidak salah. Karena memang real lapangannya ya pasar malam pindah. Teman-teman pedagang yang ada di mungkin pasar-pasar tradisional yang pindah ke sana, ditambah dengan pedagang-pedagang dari luar. Jadi kesannya ya kalau kita tanya kepada teman-teman mahasiswa atau siswa-siswa, tahu Tabut? Oh pasar malam. Pasti mereka akan menjawab itu dan memang real gitu. Iya, betul, memang real seperti itu. Realnya memang seperti itu. Okay. Nah, sekarang bagaimana? Pertanyaan adalah bagaimana kita mengemasnya ke depan.
ini berarti PR-nya masih panjang sekali. PR masih panjang. Secara persiapan satu event itu, kalau memang kita memang kelemahan kita ada di sumber daya kita lemah. Sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya lainnya. Kita kan memang agak sedikit lemah dibanding daerah-daerah lain. Kalau memang kita sudah menyadari sumber daya kita lemah, berarti persiapan kita yang harus panjang. Jangan persiapannya seperti mendirikan 1000 candi dalam satu malam, kan tidak masuk akal. Atau kalau mahasiswa jadi SKS, sistem kebut semalam kan. Betul. Oke, nah sebelum kita berbincang ke Bang Ferry tentang yang namanya ada beberapa perlombaan yang mungkin belum dibayarkan ya kan, untuk hadiah-hadiah tersebut. Nah ini ada mungkin yang ingin ditanyakan mengenai emang ada ya untuk penjualan lapak-lapak parkir kayak gitu segala macam. Itu memang ada sih nggak sih Bang? Ya Atau sebenarnya kalau apa kita lihat seperti di lapangan ya, mungkin kalau terlalu jauh kami ikut serta di situ mungkin tidak ya, karena bahasa kita tadi kan ada job masing-masing gitu. Nah intinya pelaksanaan kegiatan kemarin kita sudah jelas gitu itu Bang. Jadi tugas-tugas masing-masing jelas. Kalau untuk dalam penunjukan pengelolaan lapak dan parkir itu memang disarankan yang pihak KKT Bengkolen yang untuk itu. Nah, berarti mereka menyewa ke ya KKT? mungkin mereka kita tidak tahu ya proses secara ini apakah pihak KKT Bengkolen memihak tigakan lagi, itu kan kita tidak tahu nih. Nah intinya kalau untuk di parkir-parkir dan lapak-lapak itu memang kalau kita lihat langsung di kondisi di lapangan ya, kami terjun juga langsung ke lapangan kemarin, memang itu kalau bahasanya itu kayak seperti calo gitu ya, sudah mungkin terlalu banyak calo-calo ini. Nah ada informasi dugaannya misalnya gini, yang satu menjual itu di angka 5 juta, yang satu lagi nanti 6 juta, satu variasi lagi ya, variasi berbagai ya. macam. Nah kalau persoalan murad besarnya itu sudah kita bahas bersama-sama di Dinas Pariwisata kemarin. Itu tergantung posisi. Kalau memang dia posisi di belakang, mungkin harga lapak dengan pedagang itu kan murah. Tapi kalau agak di depan strategis, mungkin agak mahal karena orang banyak memilih kan tempat di situ. Tinggal lagi kalau kita lihat manajemen pengelolaan lapak dan parkir ini memang tidak bisa basing gitu kalau bahasa Bengkulu gitu ya, tidak bisa dia ini sekendak aja kayak gitu untuk secara posisi bagaimana macam. Harus satu pintu karena gini Bang, kalau proses secara aturan dalam itu hak alas pemerintah, itu UPTD yang punya baik pun jalan, sudah itu sepanjang jalan, sudah itu tanah seperti lapangan Merdeka itu kan masih wilayah pemerintah yang punya lahan itu. Itu kalau misal kita pihak ketiga kan, misal kayak gini, ke KKT Bengkolen, semua yang mau membeli lapak itu, pedagang itu harus masuk ke rekening melalui rekening KKT Bengkolen. Nah, tidak boleh rekening yang lain. Nah, ini yang sebenarnya harus jelas dulu ya duduk perkaranya dari pihak aparat penegak hukum. Kalau memang serius pengelolaan lapak itu, atau misalnya ada PKS, ada MOU yang jelas pihak ketiga, walaupun dia tidak KKT Bengkolen, siapapun itu, dia harus masuk ke rekening ke situ dulu. Nanti dari rekening itu baru ini misal ditarik untuk store PAD gitu ya, perizinan, sudah itu kebersihan berbagai macam. Nah kita tidak tahu proses seperti itu kemarin, apakah dilakukan dengan baik atau tidak. Kedua, titik-titik untuk kayak parkir bagai macam di lapangan kita tidak tahu ya proses bagaimana. Karena di situ kan ada wilayah juga seperti di jalan Petapak Padri dengan yang di Berkas itu kan ada wilayah jalan kota juga di jalan ke Anggut ke Bajak itu ya, ke Pantai Jakar. Nah, apakah sudah ada komunikasi baik antar kita dari disub provinsi dengan disub kota kayak gitu. Nah ini jangan tumpang tindih untuk pengolahan di lapangan. Kedua, ini harus kalau kita lihat tidak ada unprocedural gitu ya, untuk tidak secara prosedur yang baik untuk di lapangan. Nah, kenapa kita berharap ini rekan-rekan APH gitu ya untuk melihat ini, karena begini, tidak boleh adanya korupsi atau gratifikasi ataupun penyalahan wewenang jabatan di sini, itu sudah masuk dalam indikasi korupsi gitu. Nah, kalaupun ini ada nanti itu digali gitu ya, digali. Nah, kita tidak berharap jadi presiden terburuk di Bengkulu ini terulang terus kembali. Bagaimana kita membenahi sebuah event sudah masuk skala nasional top 110 gitu di Ken, dan ini tahun depan ingin dikembangkan lagi. Saya dengar infonya mau melibatkan
negara-negara tetangga untuk terlibat dalam ini. Tapi di internal ini kalau tidak dibenahi dengan baik, kalau dari pelaksana acara Bang, jujur kita lihat dalam anak-anak sanggar gitu ya untuk pesta rakyat ikan-ikan telur-telur mereka sudah siap, sudah siap secara kemandirian. Nah ini juga harus dipikirkan mereka apakah ada bantuan itu yang membuat tabut pembangunan gitu, sudah itu seperti telur-telur gambar naga itu. Nah ini harus dipikirkan. Nah belum penataan ruang kawasan yang bagus gitu. Nah ini harapan kita ke depan evaluasinya kepala daerah ini kan provinsi dan kota kalau kita lihat gitu ya. Ini yang tergabung di dalamnya. Digabung di dalam. Ini harus klop dulu gitu, harus duduk bersama dulu antar provinsi dan kota, baik pun eksekutif dan legislatifnya gitu. Sudah itu dinas terkait kita pembahasan dan pihak ketiga kayak gitu. Karena kalau seperti ini terus informasi di medsos gitu ya, di media masuk ke nasional ini kan buruk citra Bengkulu, Bang. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, kan kita tahu juga bahwa ada tadi di platform yang mengatakan tagih hadiah. Iya. Nah, tagih hadiah ini seperti apa? Apakah ada memang udah beberapa perlombaan yang belum dibayarkan atau ada yang sudah dibayarkan tapi belum, itu seperti apa ke depannya? Nah ini karena saya kembali lagi tadi dari awal saya sudah sampaikan ini kita ada membuat 4 perlombaan gitu ya. 4 perlombaan ini setiap kegiatan festival tabut memang dilaksanakan. Itu istilah kayak gini. Dalam festival tabut itu ada anak-anak sanggar dol, ada anak-anak telong-telong, ada anak ikan-ikan permainan rakyat. Nah itu kita lombakan. Nah ini kemarin kita sudah membayar, kami sudah memberikan hadiah itu cuman baru uang pembinaan itu dengan telong-telong, pemenang telong-telong. Juara 1 itu 6 juta, juara 2 itu 4 juta, juara 3 juta, harapan 1 1.500.000, harapan 1 2 juta, harapan 3 1.500.000, harapan 3 itu 1 juta. Nah itu totalnya 17.500.000 satu lomba. Nah ini ada 3 perlombaan lagi yang belum, Bang. Nah ini 3 perlombaan ini, lomba tari, tabut, lomba musik dol, lomba ikan-ikan. Nah ini harapan kita dengan pihak Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu ya, dan juga sebagai pengelola lapak yang awalnya komitmennya memang kalau mereka berbicara tidak ada MOU PKS untuk persoalan dia bantuan, betul. Cuma kita sudah sepakatkan bersama dalam forum berita acara, dalam Dinas Pariwisata kita rapat dan disaksikan Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu mengiyakan gitu. Untuk adanya bantuan ya kan? Ada bantuan dan juga ada sponsor dan itu juga diakui dari OPD teknis terkait pariwisata Provinsi Bengkulu, ada bantuan dari pihak perbankan nantinya termasuk hadiah. Nah untuk kedepannya lagi mungkin bantuan yang dimaksudkan itu apakah bantuan pembayaran hadiah atau seperti apa, Bang? Udah dijelaskan di berita acara? Ya, dia kan gini, kalau bantuan itu pertama operasional untuk panitia, operasional panitia, misal kami kan sebagai pelaksana event pagelaran. Nah seharusnya itu ada bantuan misal kayak konsumsi, produksi gitu ya, order berbagai macam. Selanjutnya ada bantuan berupa kayak hadiah tadi, piala, uang pembinaan, juri berbagai macam. Oke, tahan dulu Bang, kita jeda iklan dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, kita akan break terlebih dahulu. Setelah jeda pariwara berikut kita bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.